Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika IPA kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan atau cara menentukan limit fungsi rasional di ketahinggaan dan juga menentukan limit fungsi irasional di ketahinggaan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pada pertemuan kali ini, saya harapkan kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan limit fungsi rasional dan irasional di ketahinggaan. Yuk silahkan disimak video berikut. Menentukan limit fungsi rasional di ketahinggaan. Ya, contohnya, yuk perhatikan di sini. Kalau menyelesaikan limit dengan cara biasa adalah dengan cara mensubstitusikan langsung nilai limitnya ya. Limitnya di sini adalah tak hingga. Perhatikan. Tak hingga. Kalau tak hingga disubstitusikan ke sini, kan menghasilkan tak hingga dibagi tak hingga. Karena kita tidak tahu nilainya berapa, sehingga menghasilkan nilai yang tak tentu. Caranya adalah dengan membagi dengan variabel berpangkat tertinggi. Kita lihat di sini. Di sini variabel pangkat tertingginya berapa? X pangkat 4. Sehingga semuanya atau penyebut dan pembilang kita kalikan dengan 1 per X pangkat 4 per 1 per X pangkat 4. Sehingga menghasilkan 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat per x pangkat 4 per 5x pangkat 4 ditambah 1 per x pangkat 4. Ini ya. Kemudian setelah kita laksanakan pembagian menghasilkan 2 ditambah 3 per x kuadrat per 5 tambah 1 per x pangkat 4. Menurut sifat operasi pada limit, ini dapat kita jabarkan menjadi limit x mendekati hingga untuk 2 ditambah 3 kali limit x mendekati hingga untuk 1 per x pangkat 2. Begitu juga dengan yang penyebutnya menjadi limit x mendekati hingga untuk 5 ditambah limit x mendekati hingga 1 per x pangkat 4. Menurut sifat ini, berapapun n-nya, berapapun pangkatnya menghasilkan 0 kalau x mendekati tak hingga. Sehingga ini yang jadi 0, ini jadi 0 menghasilkan 2 tambah 3 kali 0 per 5 tambah 0. 3 kali 0 habis. Menghasilkan 2 per 5. Sehingga langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan variabel tertingginya pada penyebut fungsi rasional tersebut. Ya, penyebutnya yang dilihat. Yang kedua, bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Dan yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit di ketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Yang selanjutnya adalah menentukan limit fungsi irasional di ketahinggaan. Irasional itu adalah yang bilangan berada di dalam tanda akar. Kalau fungsi berarti variabelnya berada dalam tanda akar. Ini ya. Contohnya, jika kita substitusikan langsung menghasilkan nilai tak tentu. Karena akar tak hingga dikurangi akar tak hingga dan tak hingganya kita tidak tahu berapa nilainya, sehingga menghasilkan nilai tak tentu. Kemudian cara menyelesaikannya adalah dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Ya. Sama seperti dulu merasionalkan bentuk akar.
sekawan dari akar X kuadrat kurangi 4X dikurangi akar X kuadrat kurangi 5X ditambah 1 adalah sama, hanya beda di sini tandanya. Ini min, sini plus, ini plus. Kemudian setelah dikalikan menghasilkan nilai ini. Kok bisa? Kalian ingat-ingat sifat aljabar. Apa sifatnya? A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Gak usah pakai kurung, gak apa-apa. Ya, sehingga di sini menghasilkan A-nya ini, B-nya ini dikuadratkan per nilai yang sama dengan ini. Setelah itu kita jabarkan, akarnya menghilang, kuadratnya menghilang, yang menjadi seperti ini. Ini juga akarnya menghilang, kuadratnya menghilang, jadi seperti ini. Tapi dikurungin karena ini min di sini ya. Min X kuadrat kurangi 5X tambah 1 per sama. Setelah seperti ini kita sederhanakan ya, ini min, jadi ini min X kuadrat plus 5X ditambah dikurangi 1, maaf. Setelah kita operasikan menghasilkan X min 1 per X kuadrat min 4X plus dan seterusnya. Karena di sini ada akar, di sini 1 ya. Ini sudah bentuk apa? Bentuk rasionalnya. Kita kalikan dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Karena ini akar, di sini tidak akar. Ini kalau sini masuk akar menjadi kuadrat. Yo, perhatikan. Seperti ini jadinya. Lihat ya. Bisa dilihat di sini. Tadi di sini X kuadrat. X kuadrat karena 1 per X masuk ke akar menjadi 1 per X kuadrat. Sehingga di sini menjadi 1, di sini jadi 1, di sini juga jadi 1. Yang lain mengikuti. Ya. Kemudian kita sederhanakan. Ini menjadi 1 dikurangi 1 per X per 1 kurangi akar 1 kurangi 4 per X ditambah akar 1 min 5X. 5 per X ditambah 1 per X kuadrat. Kemudian dengan sifat limit dipecah menjadi seperti ini. Kemudian karena ini sifat yang tadi menghasilkan 0 ya, berarti sini jadi 1 kurangi 0, akar 1 kurangi 4 kali 0, akar ditambah akar 1 kurangi 5 kali 0 tambah 0. Hasilnya ini angka 1. Ini berarti akar 1 berarti 1. Di sini berarti 1 juga. Sehingga 1 per 2. Hasilnya 1 per 2. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ya, silakan kerjakan link soal berikut. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan terkait materi kali ini? Kalau ada silakan bisa kalian japri ke nomor saya ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.